sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Evi Afrilinda Silalahi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7, Kota Pematang, Siantar. Dengan fasilitator saya, Ibu Elvianti, dan pengajar praktik saya, Bapak Anton Parade Silalahi. Aksi nyata ini adalah aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 yang saya laksanakan pada kelas belajar saya. Adapun yang menjadi dasar penting bagi saya dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini adalah filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang telah menyadarkan saya akan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid, pentingnya pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya, dan pentingnya pendidikan yang memberi teladan kepada murid. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa banyak mendapatkan pemahaman tentang dasar-dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yang tentunya hal ini dapat saya implementasikan di dalam kelas pembelajaran saya. Saya juga merasa bahwa mindset saya telah mengalami perubahan. Yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru, berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Sehingga sudah seharusnya setiap murid diberi kemerdekaan dalam belajar di kelas sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Saya juga merasa bahwa melakukan perbaikan pembelajaran terhadap murid di kelas adalah sebuah keharusan. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, yang pertama, metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memberi kemerdekaan belajar pada murid dalam proses pembelajaran harus dengan prinsip menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga, menerapkan penanaman budi pekerti pada murid dalam proses pembelajaran di kelas merupakan sebuah keharusan. Praktik baik aksi nyata penerapan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang saya laksanakan menerapkan nilai mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sebelum melakukan kegiatan aksi nyata ini, pertama sekali saya melaksanakan perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini yang saya lakukan adalah berdiskusi bersama tim MGMP untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian, hasil diskusi dari tim MGMP dilanjutkan, didiskusikan bersama rekan sejawat yang ada di sekolah, yang nanti hasilnya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah kegiatan perencanaan dilaksanakan, tentunya harus masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan aksi nyata pembelajaran dengan metode diskusi kelompok ini dimulai dengan pembiasaan memberi salam untuk menanamkan karakter yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, setelah masuk ruangan kelas, harus diawali dengan doa bersama dipimpin salah satu peserta didik untuk menumbuhkan nilai religius bagi setiap peserta didik. Dan sebelum masuk dalam kegiatan diskusi kelompok, tentunya saya sebagai guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kepada peserta didik dan kemudian melakukan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan diskusi agar kegiatan diskusi dapat berjalan secara terbimbing ataupun terarah. Selanjutnya, dalam kegiatan berdiskusi ini, peserta didik diberi kebebasan dalam berdiskusi bersama teman kelompoknya. Dan saya menjadi pembimbing peserta didik dalam berdiskusi dengan menerima segala masukan, saran, pendapat anak didik dari tiap-tiap kelompok. Setelah kegiatan berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing, selanjutnya kegiatan diskusi tersebut harus dipresentasikan oleh peserta didik di depan kelas. Kelompok yang tampil presentasi harus memulai
dengan memberikan yel-yel semangat terlebih dahulu agar terlihat solidaritas tiap kelompok. Dan tentunya tiap kelompok yang presentasi harus tampil dengan percaya diri dalam menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan presentasi, murid diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Baik itu bertanya, menjawab, memberi masukan untuk menambah pemahaman tentang topik diskusi dalam sesi presentasi. Tidak lupa, dalam kegiatan diskusi kelompok ini, guru bersama peserta didik melakukan ice breaking dengan tujuan supaya peserta didik tidak merasa jenuh atau peserta didik kembali semangat untuk melakukan kegiatan diskusi dan presentasi. Setelah kegiatan presentasi selesai, di akhir sesi diskusi, saya sebagai guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok yang sudah dilakukan peserta didik dengan bersama-sama mengambil kesimpulan hasil kegiatan belajar pada saat itu. Dan
Dan tidak lupa untuk menutup kegiatan pembelajaran dan aksi nyata pada saat itu, guru dan peserta didik menutup dengan doa bersama. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata, tentunya saya harus melakukan refleksi dengan tujuan supaya kegiatan pembelajaran atau aksi nyata untuk berikutnya jauh lebih baik lagi. Nah, dalam kegiatan refleksi ini saya menemukan tantangan di mana tantangan tersebut saya upayakan untuk mencari solusinya agar tantangan itu dapat saya atasi. Nah, dalam tantangan saya memperoleh dua hal. Yang pertama, beberapa murid masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, beberapa kelompok masih tampil kurang percaya diri dalam kegiatan presentasi. Solusi untuk tantangan tersebut yang saya lakukan yang pertama, melakukan pendekatan secara individual kepada peserta didik yang tidak aktif agar mengetahui penyebab ketidakaktifan peserta didik tersebut. Sehingga saya bisa mencari solusi bagaimana supaya bisa membawa peserta didik ini menjadi aktif dalam kegiatan berdiskusi. Solusi yang kedua, tentunya saya memberikan motivasi dan semangat kepada kelompok, terutama kelompok yang tampil tidak percaya diri, agar kedepannya kelompok-kelompok ini tampil lebih percaya diri lagi. Demikianlah kegiatan aksi nyata yang bisa saya lakukan dalam mengimplementasikan modul 1.2 di kelas pembelajaran saya di UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang, Siantar. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya juga melampirkan umpan balik dari peserta didik maupun dari rekan sejawat saya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pembelajaran hari ini yang dibawakan oleh Ibu Silalai sangat seru sekali karena kami merasa tertantang untuk berpendapat atau menyampaikan pendapat kami. Kami juga tidak merasa jenuh karena ada sesi ice breaking yang membuat kami tidak bosan. Terima kasih Bu Silalai. Menurut saya, program belajar kelompok bersama Ibu Silalai sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Kegiatan ini membuat para murid aktif dan kenal. Kami diperbolehkan memberi kesempatan untuk menuangkan pikiran kami dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Kami dapat memperluas pemahaman dan wawasan kami terhadap kegiatan dan beberapa materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Cahyati Saragi SPD dari SMP Negeri 7 Kota Pematang, Siantar, salah satu rekan sejawat dari Ibu Evi Silalahi, calon guru penggerak angkatan 9. Pembelajaran dengan metode diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh Ibu Evi Silalahi menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid dan menuntun murid dalam proses belajar. Semangat terus Bu Evi!